Ya kita hari ini fokus untuk ini aja, blasting aja lah fokus. Nanti kalau ada sisa baru nanti publikasi. Tapi fokus di blasting dulu aja deh. Ini yang paling penting. Mm-mm. Kalau di sana udah direkam. Kalau saya rekam, rekam lagi bisa nggak ya mana? Bisa kali. Ini saya rekam juga. Coba aja. Saya, tapi kenapa dia nggak itu ya? Stop, nggak bisa Pak. Sesaat yang rekam. Oh, nggak bisa ya. Matiin aja lah rekamannya. Oh, Om Ketum ternyata ke Jatim kirim APK ya. Makanya 10 kilo saya kira kaos GBC. Iya iya, itu saya kasih itu. Saya bagi-bagi lah. Ya, itu saya sudah share di grup Jatim. Udah datang APK-nya. Udah. Oh, ya saya bagi-bagi lah itu APK-nya itu. Baru nyampe saya. Iya, baru nyampe. Ada kerjaan di Kementerian Koperasi kan. Buat modal. Menanggapi untuk Jateng, untuk Jateng APK-nya udah ada belum ya Pak? Kenapa Pak? Oh dia ngomong sama temennya. Untuk Jateng APK-nya udah ada belum ya? Nggak ada Pak, TKRPP itu cuma Banten sama Jawa Barat Pak. Oh, Kalau APK-nya berarti si Jawa Tengah belum IGPT ada ya? itu udah habis dari awal. Udah saya habisin itu dari awal. Jadi ngandalin ngandalin APK-nya si TKRPP lah yang harus door to door itu. Kan laporan udah masuk ke mereka itu. Kalaupun masih ada, saya siap nampung Pak. Semua banyak siap nampung Pak. Itu saya kasih-kasih tuh DPC 50, 50, 50, 50 gitu. Yang penting masuk semua laporannya. Tapi diprioritaskan ke pengurus 10 biji. Sisanya ke rumah-rumah yang dekat-dekat dia. Gitu. Soalnya di sini belum ada APK Nanti lah ya. buat Ganjar Mahfud Pak. Ya, ya. Makanya cari Tapi yang Alex ke untuk sana. nomor 2, tapi yang untuk dua itu di sini udah banyak. Gitu. Saya ini mohon maaf ya Pak ya. Saya dari kemarin itu udah dicecar terus Pak sama Boloni Mas Ben. Secara Dicecar kayak dikejar-kejar terus biar bisa ikut ke sana gitu. oh yang Rakernas. Udah di Rakernas, di DPC. Yang Tapi yang datang langsung ke aku memang dari pimpinan pusat Boloni Mas gitu. Bahkan tadi pagi aja aku udah sampai dibeliin baju distronya. Tapi aku nggak mau karena gambarnya bukan seseorang yang saya cintai begitu. ya ini kita ulang aja lah ya rekamannya. Kemarin kan itu nggak terekam ya. Mungkin ya kemarin kan udah dapat training kan ada 46 caleg tuh. Mungkin yang ini yang belum sempat kemarin ikut ya ini nggak ada waktu lagi memang. Kalau nggak sekarang dikejar. Kalau besok itu udah sibuk itu semua. Walaupun tanggal 28 pun ke Riau terbang. Pak Peter udah nggak ada lagi kan caleg-caleg yang minta flyer kan? Flyer masih ada, cuman orang baru-baru, cuman sedikit kok. Kasih aja lah Pak. Iya, nanti sekalian kan aku kalau buka komputer. Iya, iya.
Saya tadi itu ngecek ya trafficnya di server ya. Oke lah itu 100 sampai 150 caleg tahan itu server. Buatlah berbarengan gitu ya, bareng gitu. Staging gitu servernya. Kita udah telat 5 menit nih gimana? Nggak apa-apa, mulai aja. Mungkin cuma ini. Ya. Kalau gitu Pak Peter yang buka, nanti saya nutup ya. Tapi Oke. saya share screen ya, Oke. supaya resmi lah ya. Iya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum. Salam. Udah direkod Pak Peter. Sudah? Ini udah record mulai awal. Nah, record lah coba. Udah recording. Yang sudah mau hadir untuk mengikuti training lagi pemakaian WA Blast. Dan saya juga harapkan teman-teman, karena ini kan masih banyak itu teman-teman yang mungkin nggak membaca di grup tentang bagaimana kita cara memakai akun WA. Jadi yang saya banyak lihat itu teman-teman tuh profil itu selalu dikunci. Dikunci bagaimana? Itu ada privasi yang dimana hanya orang yang misalnya teman-teman save nomornya itu baru bisa melihat fotonya teman-teman sebagai profil picture. Nah, itu nanti pada saat kampanye atau mau sekarang ya itu dibuka teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mengirimkan WA Blast, itu orang itu bisa tahu ini siapa yang mengirim, ada profil picture-nya. Kebanyakan kalau profil picture-nya itu putih, nggak terlihat, teman-teman akan di-report. Di-report kalau dilaporkan, nanti akun WA-nya bisa diblokir sama WA. Kalau banyak yang mereport. Ya. Jadi itu saya harapkan teman-teman terus gunakan juga nama asli pada waktu teman-teman melakukan blasting. Jadi namanya jangan pakai nama yang aneh-aneh. Fotonya asli, foto flyer ya, foto profilnya, foto caleg, dan namanya asli. Namanya jangan diganti-ganti supaya nggak kena report. Ya, kita menjaga keamanannya teman-teman juga. Ya, malam ini trainingnya akan dibawakan lagi oleh ketum kita dari GPC, Pak Elvin. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Kayaknya ada yang salah deh. Ini kita nggak usah Indonesia Raya lah ya. Nggak usah, Pak. Nggak usah lah ya. Langsung, Pak. Ya udahlah nggak usah. Sorry lah ya. Ya teman-teman terima kasih ya. Jadi ini pengulangan yang kemarin. Sorry yang kemarin itu memang kita rame ya. Tapi apa namanya rekamannya itu nggak di save kemarin. Jadi saya share screen langsung ya. Saya share screen langsung. Jadi kawan-kawan caleg ya, ini panduan ya, supaya saya panduan. Jadi kita menggunakan konsep frugal saja. Jadi apa yang kita pikirkan langsung kita tulis ya, frugal gitu ya. Kalau di IT itu ada namanya 7 layer atau segini frugal. Jadi teman-teman caleg kalau mau blasting ya, kalau mau blasting, pertama itu pikirkanlah yang namanya konsep rencana blasting. Ini penting banget. Jadi kalau kerja itu harus efektif supaya hasil itu bisa maksimal gitu ya. Karena memang caleg itu, apalagi caleg-caleg yang ada di GPC itu saya lihat profilnya itu ya semangat lah, pokoknya semangat. Kita dukung lah apa yang bisa kita lakukan gratis-gratis ini kepada caleg ini. Pertempuran kita itu adalah di Ganjar, tapi karena kita juga orang-orang yang memang mendukung caleg ini supaya juga mensosialisasikan Pak Ganjar ya tentu kita akan inline-kan semua program yang ada di GPC ini ya. Jadi gini, saya besarin. Jadi pikirkanlah yang namanya konsep rencana blasting. Ya. Kita ini kan punya waktu 75 hari. Jadi langsung saja bikin ya. Ini konsep ini memang kebanyakan memang kalau saya perlihat dengan Pak Peter ya, caleg-caleg kita itu tim sesnya itu nggak punya gitu. Jadi lone wolf juga gitu caleg-caleg itu. Tapi nggak apa-apa. Supaya tahu, anggaplah kita ini memandu bagaimana cara bekerja yang efektif ya. Bikinlah konsep rencana blasting gitu ya. Di sini misalnya keterangan gitu ya, bahasa Indonesia aja semua. Keterangan, di sini adalah kita sebut namanya durasi. Jadi kalau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu ya.
minggu keempat. Nah, ini durasi, katakanlah misalnya di bulan Desember. Di sini ada durasi. Di sini ada yang namanya Januari. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya kira-kira ya. Nah, yang di blasting itu apa? Ya, kita kasih di sini 1, kemudian kita tambah 1. Kira-kira kan seperti ini ya. Kalau ini saya bikinlah dulu kotaknya biar kelihatan rapi gitu ya. Bikinlah blasting pertama itu adalah tentang profil diri. Profil diri harus di blasting di minggu pertama. Di sini di statusnya nih. Dan di sini ya. Kemudian yang di minggu kedua yang di blasting itu adalah ininya apa namanya? Tagline-nya. Apa yang mau diperjuangkan ke dapil itu gitu. Di sini ya. Di sini di blasting di sini di level 2 ini. Di sini. Ya. Kemudian di minggu ketiga bisa di blasting yang namanya video atau PDF ya, PDF atau video. Ini di blasting di sini. Ya. Nah, pada saat kita ngeblasting tadi ya, jangan di blasting setiap hari supaya tidak diblok itu nomor sender gitu. Programnya platform kita memang ada artificial intelligence-nya memang, tetapi itu juga KU juga sama dengan robot yang ada di WhatsApp itu sendiri. Jadi ini adalah pertarungan algoritma. Saya sendiri sampai sekarang masih coding algoritmanya. Saya coding terus ini algoritmanya supaya dia bisa menyesuaikan, berharmoni dengan algoritma terakhir yang ada di WhatsApp supaya tidak diblok gitu. Nah, jadi teman-teman jangan blasting setiap hari, setiap minggu saja. Setiap minggu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian di minggu-minggu di sini ya. Di sini itu nanti akan lebih push nanti yang namanya profile ya di sini. Jadi di sini ada yang namanya profile. Diulang lagi di sini profile. Di sini akan di-push di minggu pertama sama minggu keempat. Itu harus dilakukan di sini ya. Dan nah di sini yang 56 bisa profile bisa blasting yang namanya tagline dan video gitu ya, kampanye lah gitu ya di sini. Gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Bikinlah konsep seperti ini. Jadi harus komit gitu, komit. Nah, kemudian hasil riset ya dari inilah dari sumber-sumber yang nggak perlu saya sebut lah ya. Kalau ngeblasting itu paling cocok tuh di hari apa? Di hari Rabu loh. Hari Rabu paling cocok. Ya, hari Rabu atau hari Minggu gitu. Jadi Rabu atau Minggu. Gitu, ya. Pilih waktunya itu misalnya malam nggak apa-apa, malam ya habis Isya 20.30. Ya, tinggal pilih aja. Misalnya dikombinasi di sini. Minggu pertama itu hari Rabu, minggu kedua itu hari Minggu gitu. Gitu ya kira-kira ya. Nah, teman-teman, GPC itu kan memberikan dukungan gratis ini kan 15.000 kota, itu setara dengan 1 juta lah. Jadi anggaplah GPC ini memberikan gratis ke 150 caleg itu 1 juta itu, 1 juta. Setelah hitungan saya itu sekitar 1 tera itu 1 juta hitungannya, hitungan trafficnya ya. Ini harus dikuasain dan harus dipahami gitu ya. Yang kedua adalah kita bicara soal ujung-ujungnya adalah data. Jadi adalah soal data. Jadi soal data ini adalah isu yang sangat kritikal ya. Bagaimana mendapatkan data? Ya, bagaimana mendapatkan datanya? Jadi kalau misalnya caleg ya, caleg itu kan dia kan pasti punya tim sukses. Biasanya door to door itu cari suara. Jadi ketika datang ke rumah warga, melakukan stiker gitu, ditanya itu nama handphonenya, dicatat itu bisa di buku, bisa di handphone. Kan nomornya kan bisa dicatat di buku kan, bisa di handphone. Kalau dicatat di buku bagus, artinya datanya sudah ada, tinggal dipindahkan ke Excel, ditulis, kemudian diimpor ke sistem platform. Nah, bagaimana kalau misalnya data itu dicatat di handphone? Berarti kan kita harus mengeluarkan data itu di handphone. Nah, platformnya GPC
ini adalah ada kemampuan semi militernya gitu. Jadi dia bisa menarik data dari handphonenya gitu. Jadi nggak ngetik satu-satu lah gitulah kira-kira ya. Nah, jadi ini canggih lah, cukup canggih lah saya bilang karena memang dipakai juga di lembaga lah di negeri inilah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, teman-teman, ini caleg cara mendapatkan data, oke. Yang kedua adalah konsep membuat struktur kategori kontak ya, nomor kontak. Ini juga penting. Jadi begini, misalnya saya caleg gitu ya, Evelyn MS caleg gitu ya, caleg katakanlah saya di dapil Jabar 5 gitu. Jabar 5. Nah, Jabar 5 ini apa? Jadi kalau dilihat dari konsep struktur datanya ya, itu semua itu permainannya itu semua ada di kabupaten kota. Ya, di kabupaten kota. Karena apa? Karena yang namanya caleg paling rendah itu kan di kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Jadi, bikinlah struktur itu minimal di kabupaten kota. Misalnya saya katakan misalnya Kota Bandung gitu. Kota Bandung atau misalnya katakan Bandung Barat gitu. Bandung Barat gitu ya. Kemudian saya katakanlah Kabupaten Sumedang gitu. Katakanlah seperti ini. Jadi data-data yang ada di kontak tadi dimasukkanlah itu kategorinya di situ gitu. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan kemarin yang sama pemilu AI kemarin, bahwa konsep kita menyampaikan tagline kita, visi misi kita menjadi caleg itu kadang-kadang memang berbeda setiap wilayah. Misalnya seperti Kota Bandung, apa yang menjadi isunya? Kemudian di Bandung Barat itu isunya apa gitu? Itu bisa gitu dilakukan. Atau juga misalnya kita bisa juga menyusun konsep data itu misalnya berdasarkan interestnya, misalnya perempuan. Seperti itu ya, atau misalnya UMKM. Bisa juga gitu. Atau misalnya katakan misalnya hukum gitu. Bisa juga karena isunya juga berbeda. Kalau lihat dari topiknya sini udah berbeda gitu. Tapi yang paling umum adalah yang ini. Ini yang dilakukan gitu. Jadi konsepnya itu diletakkan data itu adalah di kategori kabupaten kota. Jadi kalau untuk caleg DPR cocok kabupaten kota. Kalau caleg provinsi ya paling cocok di kabupaten kota. Kalau caleg DPRD kalau mau dia bagi lagi strukturnya di kecamatan boleh-boleh juga gitu. Tapi takutnya nanti terjadi double gitu. Jadi misalnya begini, ada nomor katakanlah misalnya 085220022884. Contoh misalnya begini, ini harus dipahami sama caleg ya. Jangan sampai begini. Nomor ini tercatat di kecamatan A, misalnya ini kecamatan A. Tercatat juga di kecamatan B. Ini nomornya yang sama di kecamatan B gitu. Jadi ketika di blasting, itu nomornya kembar terkirim 2 kali. Jadi bagi si penerima itu dianggap spam gitu. Di spam jadinya. Sementara programnya si platform kita sudah bisa mendeteksi kalau nomor itu kembar gitu. Nggak bisa masuk dia. Itu udah algoritmanya udah kita advance-nya sampai sejauh itu. Jadi nggak akan terjadi namanya pengiriman kembar gitu ya. Yang penting adalah teknik yang membuat itu adalah teknik struktur datanya. Oke, ini harus dipahami juga. Yang ketiga itu adalah kemarin sebentar, saya coba perlihatkan mana yang kemarinnya, saya lupa. Relawan. Udahlah, kita tulis lagi aja ya. Nah, kita tulis lagi aja. Nah, setelah kita menguasai yang namanya data tadi, maka yang kita kuasai itu adalah materi. Materi yang kita kuasai. Jadi, teman-teman, kalau mau bikin yang namanya materi blasting,
bikinlah kata-kata yang supaya tensi orang ketika menerima itu dia tidak langsung curiga bahwa ini adalah sesuatu yang jahat bagi diri dia. Makanya salam pembukanya itu harus benar gitu ya. Jadi begini, ini langsung saja. Bentar. Ini kemarin ya. Nah ini sebentar saya ambil dulu ya. Nah ini satu. Nah ini saya save dulu ya. Saya save ke download, template, Jadi begini, harus bikin seperti ini supaya dia langsung turun dulu tensi curiganya. Jadi ini, assalamualaikum, gini ya, oke. Kemudian ditulis di sini kepada pemilik nomor handphone di sini tulis nama. Ini harus dibikin ya, teman-teman ya. Dah. Oke. Kemudian ini begini. Nah, supaya dia tebal dikasih begini. Oke, nanti kita lihat ini ya contohnya. Nah, perkenalkan saya Evelyn MS ya. Begini aja ya, caleg ya DPR RI. Tolong di-mute dulu Pak, biar ini kalian direkam Pak buat nanti panduan Pak. Caleg DPR RI ya. Dari partai katakanlah misalnya Perindo gitu ya, Perindo. Ya, atau PDI Perjuangan gitu kan. Nah, nomor urut 1 ya, dapil Jabar 5, koma. Gini ya, saya ingin all out memperjuangkan aspirasi masyarakat kota. Nah, ini Kota Bandung itu adalah sesuai dengan yang namanya konsep struktur data yang ada di sini. Jadi isunya apa gitu, ya? Contohnya seperti itu. Udah sampai di sini aja stop gitu, titik. Mohon dukungan dan doanya. Coblos saya, ya. Kemudian di sini tulisnya ditulis lagi. Nah, berarti ini diginiin. Kemudian di sini walaikum, begini ya tulisannya ya, waalaikumsalam. Nah ini bisa direkayasa lah ya. Ininya nggak usah lagi. Disesuaikanlah dengan budaya setempat ya. Ada kata ya di sini ya. Ada kata ya. Kata ya itu akan menurunkan tensi orang bahwa orang ini tidak menjadi ancaman bagi dia. Gitu ya. Evelyn MS. Nah, gini aja. Ini sebenarnya udah cukup. Tapi kalau mau diulang lagi, dapilnya nggak apa-apa. Berarti di sini caleg DPR RI. Ya kan? Partai PDI gitu ya. Perjuangan. Nomor urut 1. Dah, cukup begini kan. Ini saya save. Saya masukin ke sini ya. Saya masukin ke mana ini? Ke chat. Nantilah chatnya. Di grup aja lah pokoknya nanti saya kasih ya. Nah, ini yang ini diganti-ganti nanti nih. Misalnya mau memblasting konsep UMKM. Ayo kita bangkitkan UMKM mas rakyat. Itu bisa gitu. Jadi kalau mau ngeblasting cukup begini aja gitu. Jadi nggak usah konsepnya itu biodatanya panjang, pengalamannya panjang, yang ada orang nggak baca.
nggak baca orang itu. Jadi flyer yang kita berikan yang kemarin ini, yang dukungan-dukungan caleg ini, yang ini, sebentar, flyer mana sih flyer ini? Nah ini caleg Ganjar. Di sini kan ada flyer yang udah kita kasih tuh ada sekitar 100, hampir 200 ya, hampir 200 kita berikannya. Jadi misalnya katakanlah misalnya flyer-flyer ini semua. Flyer ini semua, ya, mana yang banyak ini? Yang banyak yang ini kali ya. Nah, flyer-flyer ini itu di blasting gitu. Ini di blasting. Jadi di blasting itu ada dari sini, yang di sini, profil diri ini nih. Ini perkenalan diri nih, profil. Di blasting flyernya di minggu pertama langsung. Jadi orang tahu gitu. Ya, orang tahu gitu ya. Nah, tulisannya apa? Tulisannya adalah ini. Gitu, ya. Kita coba ya. Jadi ini adalah konsep nomor, kemudian konsep materinya, gitu ya. Nah sekarang itu platformnya mana? Ini platformnya, ya. Platformnya ini kita di grup sudah kasih tuh saldo-saldonya. Kita udah kasih saldonya ya. Kita sudah kasih saldonya. Jadi teman-teman bahwa yang namanya platform ini harus bisa dioperasikan sama caleg. Kalau caleg nggak bisa operasikan ini, kita udah nggak bisa bantu lagi. Saya juga ada pekerjaan mengurus kantor, mengurus usaha saya sendiri. Tim desain kemarin sudah begadang-begadang itu menghasilkan flyer semua, kemudian profile picture, kemudian video atau apapun itu itulah maksimal kita. Sekarang kita akan fokus nanti untuk dukung soal masalah ya mungkin sedikit logistik atau apapun itu. Nah, kita harus tahu seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara mendapatkan data, gitu ya. Jadi pertama adalah loginnya sudah disampaikan tuh loginnya. Jadi teman-teman daftar ke situ, format loginnya kemarin itu adalah nomor handphone. Jadi kemarin supaya saya tahu, karena ini kan gratis ya. Jadi nomor handphone 0852208844 Dengan pola begini saya tahu bahwa ini adalah caleg gitu. Jadi jangan dibikin kayak tadi masih ada itu yang emailnya kayak begini nih. harni@gmail.com. Saya kira ini UMKM gitu. Ternyata itu caleg gitu. Jadi bikinlah yang sesuai aturan, sesuai dengan arahan begini gitu. Jadi saya tahu gitu, ya. Itu pun tapi it's okay lah, itu no big issue lah itu ya, no big issue. Yang penting kan dia tahu informasi itu japri ke Pak Peter atau ke saya kan karena memang dari grupnya si support tadi, yang caleg support tadi gitu ya. Nah, kemudian juga saya ajarkan bagaimana cara mengoperasikannya. Di sini ada yang namanya panduan. Di sini ya. Logikanya begini, UMKM saja bisa memakai ini. Saya yakin caleg bisa lah. Bahkan caleg yang senior pun ya berusaha lah, entah itu rekrut tim sesnya yang lebih mudah atau apa. Nah, pertama adalah kalau kita menggunakan aplikasi, yang kita klik pertama adalah kategori phone. Ya, ini ada kategori, ini namanya fungsi. Jadi kalau ini saya coba sedikit ajarkan sebuah software gitu ya. Kalau ini saya copy. Jadi yang ini adalah fungsi. Yang ini. Ya, ini fungsi nih. Ini fungsi namanya. Jadi caleg harus menguasai fungsinya. Jadi artinya ini namanya tombol eksekusi. Ini namanya record. Ini namanya header. Ini header, gitu ya. Nah, jadi caleg harus bisa mengoperasikan ini semua gitu. Karena memang ya kerja kerasnya di situ lah. Nanti kalau berhasil kan ada dapat Ganjar, masuk anggota dewan segala macam. Oke, dia harus mengisi dulu yang namanya kategori phone gitu ya. Jadi kalau saya itu adalah caleg Jabar 5, maka saya harus masukkan ini nih. Yang ini nih ya. Jadi pertama saya harus masukkan dulu yang namanya kategori phone-nya, Kota Bandung. Saya masukin dulu di sini nih, Kota Bandung ya. Saya add. Oh, kategori sudah ada. Berarti jangan Kota Bandung. Yang kemarin tuh ya. Misalnya Kota Cimahi lah. Cimahi kan sudah kota kan? Kota Cimahi ya. Ini Bandung, katakanlah bahasanya Bandung Timur gitu ya. Dah. Oke.
Oke. Saya copy, saya tambah di sini nih. Oke ya, Kota Cimahi berhasil ya. Kemudian saya tambah juga yang namanya Bandung Timur. Saya tambah di sini Bandung Timur ya. Sorry kalau saya agak cepat ya. Bandung Timur. Oke. Kemudian saya tambah lagi yang namanya Kabupaten Sumedang. Ini alt tab terus nih. Oke. Nah, kita karena dapil kita di situ, jadi kalau kita searching di sini Cimahi, dia muncul tuh kota Cimahi ya. Kemudian kalau misalnya timur, dia akan muncul Bandung Timur. Kemudian kalau kita ketik Sumedang, dia akan muncul di sini Sumedang. Intinya adalah nomor-nomor tadi dimasukkan ke situ. Nah, sekarang bagaimana kita merekod nomornya gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya kontak phone. Ada fungsi kontak phone di sini ya. Jadi tambah manual. Jadi kalau misalnya caleg dapat nomor yang ditulis-tulis kertas itu dari tim sesnya ya, dari tim sesnya, karena memang kita harus merawat suara ini sebenarnya. Tapi bisa aja nanti kita tarik data itu dari handphone orang karena ini ngeblasting gitu ya. Nanti Pak Peter lah kasih tahu apa bedanya blasting dengan broadcast. Jadi kalau misalnya yang namanya kita mau mengadministrasikan nomor phone, kita pilih dulu yang namanya tadi Bandung Timur ya, Bandung Timur. Di sini tulislah namanya misalnya Sabta, ya, misalnya Sabta. Gitu. Nomornya berapa itu? Nomornya tulis nomornya begini 628522002284. Begini ya standar WhatsApp ya. Saya besarin ya. Kalau yang lagi ikutan di handphone, cara memasukkannya itu begini nomornya nih, teman-teman ya. 62 depannya itu. Bukan 0. Bukan 0 kayak begini, bukan. Tapi 62 sebagai ID. Karena ini pakai IPI internasional gitu. Jadi harus 62 dia. Supaya address itu masuk dia ke handphonenya gitu ya. Kira-kira ya. Oke. Nah, ini saya masukkan di sini misalnya contoh ya. Tolong Pak di mute dulu ya Pak ya, karena ini buat ini Pak, buat dokumentasi Pak. Oke, ini saya add di sini ya. Ini saya add, saya tambah. Itu komputer nggak bisa sama sekali Pak. Pak Peter di mute Pak Peter. Aku mau ini ngezoom, ini nggak bisa dibaca buat bikin WA. Kita tunggu aja lah tuh selesai masalah si Ibu. Ya dia juga bisa ngikutin. 1 menit ya. Di Pak Peter. Udah. Oke. Begitu cara nambahnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ditambah lagi dengan nomor yang sama, dia nolak gitu. Dia nolak lah. Ya. Jadi kalau misalnya dimasukin lagi di kategori yang sama, tadi kan kategorinya Bandung Timur ya tadi ya. Sebentar, kita cek lagi coba. Bandung Timur. Bandung Timur. Oke, ini kan kalau saya tambah lagi nomor yang sama dia nolak gitu. Oke lah kita nggak dalam posisi supervisi software gitu ya. Tapi percayalah ini nolak gitu ya. Supaya apa? Supaya waktu ngeblasting itu nggak double ya. Seperti itu ya. Kemudian adalah kita tambah lagi nomor-nomor berikutnya ya. Kita coba saja Bandung Timur ya, biar sah gitu ya. Nah, ini saya bilang tadi, yang kalau misalnya di Sumedang, Kabupaten Sumedang. Kemudian kita namanya ada, tiba-tiba kita salah ketik lagi tuh. Dia bisa masuk, karena kategorinya beda gitu. Dia bisa masuk. Jadi teman-teman, makanya konsep yang kita bikin itu adalah, jangan terlalu banyak kategorinya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi duplikasi gitu. Jadi pada saat kita ngeblasting ke Bandung Timur, kita blasting lagi ke Sumedang, nomor yang di sender sama, itu berarti sama si penerima double nanti dia gitu. Kira-kira begitu ya. Sama juga yang di DPR RI, mainlah di level kabupaten kota, provinsi main di level kabupaten kota. Kemudian yang si DPRD kabupaten itu juga main di level kabupaten kota. Jadi ibaratnya gini, kalau caleg DPRD ya sudah berarti dapilnya saja langsung. Jadi gini saja langsung. Jadi kita bikin yang namanya kategorinya adalah kalau dia caleg DPRD kota ya, ya bikin aja dapil Jabar 5 gitu. Begini saja. Begitu saja gitu. Ya, teman-teman ya. Kalau mau beresiko menambahkan per kecamatan silahkan lah. Yang penting kan bagaimana memanage
nomor tadi di Excel gitulah kira-kira. Jangan sampai kembar-kembar gitu ya. Oke, sekarang kita sudah punya kategori. Sekarang adalah bagaimana caranya kita mengimpor data. Mengimpor data. Kenapa? Kalau kita ketik satu-satu lama. Jadi caranya adalah ada fasilitas impor. Contoh data yang akan kita impor itu contohnya begini. Contohnya adalah misalnya ini ya, kemarin ini ya, sampel blasting nih. Ini ya kemarin ya, Pak Peter ada nomornya di sini ya. Biar nanti contoh blastingnya nomor Pak Peter muncul ya. Ada. Ada ya. Oke, lihat teman-teman ya. Ini nomor contoh yang kita dapat nih. Kan tadi nulis di kertas contohin gitu ya. Jadi kalau menulis itu sebenarnya kolom A itu adalah nomor, kolom B itu adalah nama. Jadi kalau misalnya nomor handphone saya 884 nih, berarti caranya adalah 62. Jadi caranya adalah 62852200228884. Nah, namanya siapa? Evelyn di sini. Begini sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang di lapangan tadi yang kita lakukan itu adalah kita dapat nomor itu adalah di grup-grup WhatsApp perumahan gitu. Grup-grup WhatsApp perumahan. Jadi misalnya kita ketemu ketua RT atau kepala desanya, itu pasti saya yakin nggak akan disimpan semua nomor itu sesuai dengan namanya. Jadi nomor itu berada di grup WhatsApp, makanya kemampuan platform kita mampu menarik semua nomor yang ada di grup-grup itu supaya memudahkan mencari data gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya kita nggak punya namanya, maka kita bikin yang namanya itu adalah nomornya itu sendiri. Supaya apa? Supaya targetnya adalah ini namanya anti-ban, supaya setiap kali ngeblasting itu selalu ada yang membedakan antara si penerima satu dengan penerima yang lain. Apa yang dibedakan? Misalnya, jadi contoh hasil algoritmanya begini. Jadi kalau kita ngeblasting dengan tulisan AAA gitu ya. Jadi yang diterima sama si ini, ini adalah AAA ditambah dengan ini nomor ini. Begini hasilnya. Jadi yang ini juga sama itu. Kalau ini saya copy ya, bisa copy. Begini hasilnya kan beda kan? Kan begitu. Ini kan sama semua nih. Nah, hasil blastingannya jadi begini. Kira-kira bisa dipahamin ya, teman-teman ya. Saya kasih spasi di sini biar ada bedanya ya. Tuh. Inilah jadi hasil yang diterima sama si nomor 908 tuh begini. Hasil yang diterima si nomor 8000 tuh begini gitu. Beda dia, setiap itunya beda. Ini namanya unik gitu. Karena apa? Kalau sama, ini sama WhatsApp dianggap ini robot, ini this is not normal gitu. Jadi ada aktivitas yang nggak normal sehingga dia akan memicu, men-trigger yang namanya kemampuan si WhatsApp-nya ini mendeteksi ada aktivitas yang tidak normal gitu. Ketika dideteksi aktivitas tidak normal, maka dia akan jalankan algoritma dia ini robot atau spam gitu. Kenapa? Karena dia juga menjaga kualitas layanan dia ke member-membernya. Kira-kira seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua adalah contohnya adalah ini contoh adalah misalnya mana tadi ya? Ini nih. Pernah nggak dapat SMS kayak begini? Blastingan kayak begini ya. Jangan sampai Anda ini contohnya adalah kalau ini saya besarkan, di sini muncul tuh blok, report oke. Jangan sampai ini men-trigger yang namanya blok gitu. Jadi, kalau misalnya ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Itulah kemampuan blasting tadi. Jadi nomor ini 557 itu menembus nomor saya. Jadi walaupun nomor 557 ini tidak ada di nomor saya, dia bisa masuk gitu. Itulah yang konsep blastingan yang REST API yang kita punya ini. Supaya ini tidak diblok, makanya konsepnya itu adalah begini. Harus kulonuon gitu. Dan ada kata ya di sini. Jadi orang, ya sudahlah ini kan tidak spam. Ya, jadi dia tidak mengklik blok gitu. Makanya jangan mengirim tiap hari juga. Selain menghabiskan kuota, ya kan? Ya itu juga tadi men-trigger orang. Wah ini kok ngirim-ngirim lagi sih, ngirim lagi. Ah udahlah ini spam, blok. Kalau misalnya nanti si WhatsApp-nya mendeteksi ada pengiriman 100 pengiriman per kejadian, dia kemudian ada orang yang memblok itu 10 orang aja, maka nomor sender kita diblok gitu. Tapi nggak usah terlalu khawatir. Kalau misalnya nomor kita diblok,
Kalaupun misalnya nomor kita diblok, nggak usah khawatir. Bilang aja nanti, kan ada eskalasi. Please release me gitu ya. Please, saya bukan spam, tolong bebaskan saya. Nanti itu 2 hari dibebasin sama si WhatsApp-nya. Jadi nanti kita akan masuk registrasi ulang lagi di WhatsApp, kemudian proses lagi, semua seperti itu. Tapi nggak usah khawatir lah. Kenapa? Karena WhatsApp itu sangat sayang dengan kalau kita ngeblasting, handphone kita dalam posisi aktif, itu senang dia. Berarti ini bukan robot, ini human gitu. Kemudian kalau kita ngeblasting juga, nomor kita, kalau lebih banyak kita memberikan chatting secara organik, ini dianggap bahwa kita itu adalah aktivitas normal. Syukur-syukur nomor kita sudah di-save sama orang lain. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Ya, itu namanya pencocokan, pemanasan dia. Jadi tidak apa-apa, ya. Jadi kalau misalnya di-blok nggak akan dipermanen lah. Maka mereka juga akan register baru. Oke, kita fokus lagi yang di sini tadi. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengimpor ini ya, mengimpor ini. Oke, ini saya matikan dulu. Ini saya matikan lagi. Kemudian ini saya save. Saya save ya. Oke, ini saya save. Nah, sekarang saya akan impor data ini. Saya taruh di yang namanya ini tadi, katakanlah misalnya Bandung Timur. Ini kan, ini saya hapus dulu nih. Oh, ini boleh lah Bandung Timur ya, nggak apa-apa. Kemudian saya hapus lagi yang Sumedang. Tadi kan ada kembar kan? Sumedang. Nah, ini saya hapus ya. Saya hapus. Oke. Nah, sekarang saya impor. Di sini cara impornya adalah klik namanya kontak phone, fungsi kontak phone, kemudian pilih kategori yang namanya Bandung Timur. Bandung Timur ya. Kemudian buka file Excel-nya. Yang ini nih. File Excel yang ini nih. Yang ini ya. Buka sample blasting. Itu datanya ada di download sample blasting. Oke. Sekarang upload. Nah, di-upload saya, sabar saja. Ini cepat kok. Ya, udah langsung selesai. Sekarang kita tes, masuk nggak datanya? Jadi kita masuk lagi ke kontak phone, kita ketik namanya Bandung Timur. Ini udah masuk ya. Sekarang kita crossingnya, benar nggak yang masuk di sini? Ya, seperti ini. 908, ya saya kasih cascade begini ya, file gitu ya. 908, ya kan? Jadi udahlah, saya tap ya. 908, 8000 ini 8000, 775 ini ya, sama ya. Oke ya. Nah, kan dapatnya kan begini nih, namanya jadi nomor handphone kan? Nama jadi nomor handphone tuh. Nah, sekarang kita coba masukkan yang sesuai dengan namanya, misalnya gitu ya. Ini tadi nomor, ini saya ketik namanya misalnya Evelyn MS, ini Pak Peter, ini misalnya Pak Andrew gitu ya. Ini misalnya Bu Maria gitu kan. Kemudian ini namanya katakanlah misalnya Rizky. Nah, ini misalnya Amin gitu. Jangan Amin deh, Ganjar deh, Ganjar. Nah. Oke. Ini Ganjar Mahfud gitu. Contoh misalnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita load lagi nih. Kita load ke Sumedang. Ini kan Bandung Timur ya, kita load lagi. Klik lagi namanya kontak phone, kemudian masukin yang namanya Sumedang. Sumedang. Mana nih Sumedang? Nah, Kabupaten Sumedang ya. Kita browse lagi, kita ambil lagi, kita load lagi. Oke. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke kontak phone, kita ketik Kabupaten Sumedang. Nah, ini kan benar ya. Begini jadinya nih. Beda ya. Teman-teman ya, beda ya, bisa lihat bedain ya. Nah, artinya apa? Kalau kayak begini, ini sebenarnya lebih bagus database-nya. Artinya kita mengenal orang itu sesuai dengan namanya. Jadi kalau misalnya tadi yang hasilnya kayak begini datang, pernah nggak datang hasilnya kayak begini? Selamat pagi Pak Evelyn gitu. Disapa kitanya gitu. Kitanya disapa. Ini kan dia kan nggak nyapa.
Ini siapa nggak tahu gitu loh. Tapi kita disapa gitu. Saya caleg nomor ini, gini. Kan dia lebih bagus masuknya. Inilah yang membuat kita itu mungkin teringat sama dia. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berarti kita sudah tahu cara membuatkan kategori, cara mengupload data. Oke, sekarang kita bicara soal bagaimana mengambil data. Ya, jadi di sini topiknya itu adalah yang di sini tadi bagaimana mengambil data. Ya, sumber data itu dari mana sih? Ya, sumber data itu dari mana? Kita harus paham dulu sumber data. Karena ujung-ujungnya memang blasting ini adalah data. Ujung-ujungnya data UUD, ujung-ujungnya data, gitu ya. Pertama berarti kita punya sumber misalnya dari kertas. Yang kedua adalah dari tarikan grup-grup WhatsApp, tim ses, bukan grup WhatsApp ini ya, dapil gitu ya. Yang ketiga itu adalah dari kontak pribadi. Oke gitu ya, kontak pribadi. Nah, kalau dari kertas berarti udah gampang, tinggal bikin aja kolom di sini. Berarti nomor, nama, tinggal tulislah di sini nomornya 1, 2, 3, ini namanya siapa gitu kan? Kan begini aja nih. Kemudian di load sesuai dengan dapilnya. Nah, caranya adalah bikin aja di sheet-nya namanya ini dapil mana, ditambah lagi sheet-nya dapil mana. Kan begitu. Ini kan masalah administrasi aja sebenarnya. Ya kan? Harusnya memang tim ses bisa caleg harus bisa mengarahkan ke tim sesnya gitu seperti ini ya. Kalau nggak bisa ya berarti kerjaan sendiri aja nggak apa-apa gitu ya. Kemudian tarikan data dari grup-grup WhatsApp. Nah, ini saya lihat nih. Kemampuan platform mampu menarik data dari grup-grup WhatsApp gitu ya. Jadi ini ada namanya fungsi sender ya, fungsi sender. Kita ini kan gratis ya. Jadi server kami itu udah saya hitung sebenarnya. Jadi hitungannya kemarin saya udah kasih tahu. Saya sudah hitung resource server. Ini server termasuk besar di luar negeri. Tetapi adalah kita sudah berhitung biayanya gitu. Jadi GPC juga punya keterbatasan biaya ya. GPC ini bukanlah relawan yang besar-besar banget gitu ya. Jadi daripada uangnya saya taruh di darat ini masalah masa, mendingan saya taruh di sini gitu uangnya. Jadi supaya efektif juga main di medsos. Jadi masing-masing relawan itu punya pertempurannya gitu ya. Jadi kalau relawan yang besar-besar itu mungkin dia pengumpulan masalah seperti Pospera atau Barbaja gitu ya. Kalau ini di sini mainannya, perangnya di sini. Karena memang saya juga orang-orang konsultan IT, jadi pas lah di situ. Nah ini coba lihat di sini. Di sini ada yang namanya download grup WhatsApp. Gini ya, download grup WhatsApp yang di nomor-nomor sender ini ya. Jadi teman-teman ketika ini misalnya nanti di scan, di sini akan muncul nanti nomor-nomor grup WhatsApp-nya gitu ya. Kemudian juga di sini ada yang namanya download kontak phone di sini ya. Nanti akan muncul dia seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau mengambil nomor grup WhatsApp-nya dari tim sesnya, maka yang harus dilakukan adalah registrasi nomor itu ke sini. Kemudian scan QR code. Seperti itu ya. Contohnya begini. Ini kan ada dua sender yang kita kasih, maksimum 2, nggak bisa lebih dari 2 karena supaya adil kita bisa dapat lebih banyak dukungan ke caleg-caleg ini ya. Jadi bedanya kalau misalnya kalau pakai manual di handphone dia cuma bisa 1, tapi ini kita kasih 2. Jadi sehari bisa mengirim sekitar 900 nomor sehari 900 nomor. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungannya kayak begini 75 hari, misalnya 75 hari ya, katakanlah misalnya 12 kali gitu ya. Taruhlah misalnya 4 minggu berarti 12. Kalau kita sehari itu bisa mengirim misalnya 900, maka kita akan efektif kalau berdasarkan di sini kita hanya akan efektif mengirim ke ini 75 ya. 900. Kita akan efektif mengirim ke 67 pengiriman, 60.000 pengiriman seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau untuk mengumpulkan merawat suara ini, kita bisa efektif mengirim ke 67.000 nomor gitu. 67.000 nomor pengirimannya seperti itu, oke? Nah, ini caranya misalnya ini saya hapus dulu deh. Ya, saya hapus dulu.
Sini ada nomor sender, kita tambah nomor sendernya atau kita tambah nomor yang mau ditarik gitu. Ya. Misalnya Pak Peter nomornya berapa Peter? 081. Sebentar ya, sebentar ya. Halo. Aku lagi Zoom. Sebentar ya, Maya. Nanti aku telepon ya. Ya. Bentar ya, itu interrupt ini. Biasalah orang tua. Nah, berapa Pak Peter? 62 081 81 81 33 33 44 44 09947 099 47. ini ya. Oke, tadi ada nomornya di sini ya. Guys. Ini ya nomornya ya. Oke. Ya. Nomor sender udah ada berarti Pak Peter. Udahlah nggak apa-apa. Karena Pak Peter kan dapat akun tadi kan. Iya. Ya dia tahu nomor itu sudah ada gitu. Jadi nggak bisa dimainin dia. Nah, sudahlah nggak apa-apa. Nanti dicoba ya sendiri masing-masing ya. Jadi 628522000228884. Oke. Nah, ini nanti akan ada proses yang namanya scan QR code gitu ya. Nah, bagaimana scan QR code-nya ini saya terangkan di sini ya, saya terangkan. Saya coba konekin dulu handphone ke laptop. Oke, sebentar ya. Tunggu. Oke. Bisa lihat ini sekarang handphone saya nih. Inilah handphone saya. Bentar. Nah, ini handphone saya nih. Bisa lihat ya handphone saya ya. Jadi teman-teman, ini satu handphone. Kalau ada SIM cardnya 2 slotnya, bisa dipakai yang namanya bisnis WhatsApp yang ini, sama yang bisnis biasa, gitu ya, bisnis biasa. Nah, karena ini gratis, dapat 2 nomor. Kalau nanti misalnya kurang untuk DPR RI, belilah handphone baru. Nanti ya nggak bisa berbayar, nggak bisa gratis lagi sama GPC-nya, karena kan GPC sanggupnya ngasihnya 15.000 kuota. Gitu ya. Jadi sebenarnya platform itu bisa menampung lebih dari 100 nomor, bisa gitu. Bisa aja gitu ya. Bisa aja nanti kita beli server baru atau apa kalau memang ada yang memang mau blastingin apa segala macam. Saya sendiri sudah nyiapkan blastingan untuk Pilpres, itu servernya tersendiri gitu ya. Itu eksklusif saya pakai sendiri untuk Pak Ganjar sama Mahfud. Nah, ini satu handphone, ini namanya satu handphone, dia bisa yang namanya WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa gitu ya. Kemudian misalnya ini saya klik di sini. Ini saya klik nih. Ya. Ini saya klik. Inilah WhatsApp yang ada di handphone saya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita klik di sini misalnya GPC. GPC gitu ya. Nah, di sini nomor-nomor ini bisa saya tarik nih semua ini. Nomor-nomor yang di sini nih. Ini kan di grup WhatsApp nih yang kita punya kan. Ini bisa saya tarik semua nih di sini. 271 ini. Kalau kita melakukan satu-satu ya, kalau kita melakukan satu-satu yang dilakukan itu kan berarti kita mencatat dong satu-satu di sini nomornya. Berarti kita melakukan yang namanya Excel di sini. Ya kita catatlah satu-satu di sini. Sesuai yang ada di sini kan begini cara kerjanya efektif. Ini bisa saya contoh, saya pindah sedikit ya ke sini ya biar bisa. Nah, beginilah cara kerjanya. Ini misalnya nomor 5123, saya tulis di sini 5123 gitu. Terus ke bawah sampai habis. Nah, ini kan capek. Nah, sekarang ada fasilitas dia bisa ambil data ini. Cara ambilnya adalah itu yang di sini tadi, download grup kontak ya, download grup kontak ini. Bisa ya lihat ya. Ini udah ditarik ini sekarang ini datanya. Itu sistemnya langsung otomatis kok narik. Jadi kita berikan teknologi itu yang semi militer ini, ya udahlah mau gimana lagi dikatakan. Yang penting adalah bahwa
Kalau data itu kan memang secara kasat mata orang memberikan scan QR code yang nggak ada masalah gitu loh. Yang nggak boleh itu adalah data itu dijual atau kita melakukan yang namanya propaganda gitu ya. Nah ini misalnya saya ketik misalnya GPC, inilah datanya. Ini datanya nih, lihat. Sama itu datanya itu di sini. Ini. Kalau misalnya mau dilihat ya, ini saya scroll ya datanya. Sama itu Bapak Ibu. Tuh. Nah, sekarang ini coba saya ekspor ya. Ini saya ekspor nih. Saya ekspor. Maka datanya udah masuk ke Excel di sini nih. Ini datanya. Masuk kan? Ya. Nah, data yang ini tadi, oke, ada interupsi. Data yang ini tadi, yang ini, misalnya nih saya save di download ya. Ini saya set misalnya XXX. Data ini bisa di-load, Pak. Tapi kan begini ya. Data ini kan harus kita sortir. Ini dapilnya yang mana sih? Tahu nggak cara menentukan ini dapil mana? Saya kasih tahu nih sekarang ini caranya. Benar nggak ini di dapil Jabar gitu? Nah, ini ada platform ya di luar sana yang bisa mengecek posisi nomor itu di mana gitu ya. Ini dicatat aja nanti ya. Ini ada platform ya, sebentar ya. Lumayan lah dapat hal seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ya. Misalnya begini. Misalnya Pak Peter lah. Pak Peter tadi kan nomornya ini ya. Mana tadi Pak Peter punya ya? Ini punya Pak Peter ya. Pak Peter. Coba saya cari di sini posisinya di mana. Pak Peter benar di Malang. Bukan Di mana? di Sidoarjo, tapi kartu Kamu ini belinya memang di Malang berarti itu awalnya itu. iya, Nomornya di karena saya kan dulu orang Malang. Ya pindah berarti kan. Nah itu Iya lain cerita. pindah. Kalau aplikasi yang ada di yang 3 institusi yang anti rasuah, dia bisa ngecek sinyalmu itu ada di mana gitu. Itu beda lagi tuh. Ya. Tapi setidaknya ini kan akan mendetek di mana posisi benar dapil ini gitu ya. Kan kira-kira seperti itu tuh. Sebenarnya ada cara yang lebih mumpuni sebenarnya kalau memang bisa yang kayak begini ya. Kalau memang ini tapi nggak usah lah saya jelasin sedikit aja. Ini kalau misalnya bisa irisan antara SMS 44 dengan KPU. Di sini kelihatan jelas nanti irisannya. Jelas banget itu. Tapi ini satu data yang agak ini sulit sekali lah. Ini pun pidana sebenarnya, oke? Ini nggak usah lah dilakukan. Nah, artinya data ini bisa diolah gitu. Bisa diolah kan gitu ya. Makanya saya akan bertempur untuk blasting untuk Pak Ganjar Mahfud karena saya udah nggak peduli lagi itu data itu ada di mana. Tapi untuk caleg harus tahu dia gitu. Dan ini dapil mana gitu. Jangan sampai saya dapil Jabar 5 yang saya blasting orang Jakarta ya nggak nyambung gitu. Nggak akan nyambung itu, nggak akan dipilih kita sama mereka gitu. Orang beda gitu. Habis kotanya ya kan. Nah, kalau ini mau kita download, kita upload bisa, kita upload aja yang sama seperti tadi akan masuk itu ya. Kita bisa contohin itu misalnya kita misalnya taruhlah misalnya data itu di coba ya saya download biar Bapak Ibu bisa saya kasih di XXX lah ya gitu ya. Saya bisa ambil tuh datanya di XXX, kemudian saya ambil di sini data ini, saya upload aja udah. Nanti tuh data yang masuk semua itu. Kayak begitu ya. Ya karena data 200-an lah ya sebentar. Coba kita lihat di sini. Nah, datanya udah masuk kan? Ini datanya. Benar datanya. Ada ini nambah data terus nih. Kali 10, kali 18 tuh. Datanya udah masuk gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan coba blasting. Bagaimana cara blastingnya? Kita sudah tahu yang namanya kategori, kita sudah tahu namanya nomor, kita sudah tahu tarik data.
Oke, untuk nomor pribadi yang ada di handphone kita pun bisa di sini, bisa kita download. Seperti saya misalnya, nomor saya ini lagi running sebenarnya. Oke, kita tinggalin dulu. Nah, sekarang kita coba blasting ya. Kita coba blasting. Di sini ada yang namanya fungsi Bcast, teks dan gambar dan video ya. Jadi Bapak Ibu kerjalah di laptop, jangan di handphone. Di handphone itu terlalu kecil, nggak bisa kelihatan tuh huruf-hurufnya gitu. Jadi kalau caleg pun mau paksain di handphone, ya silahkan lah gitu ya. Itu domainnya masing-masing. Oke, di sini ada yang namanya casting. Oke, casting itu adalah berdasarkan kategori. Jadi dia casting itu langsung satu kategori. Jadi kalau kategorinya ada 5.000 nomor, dia akan ngantri tuh nanti tuh 5.000 nomor. Dikirim terus tuh, dikirim gitu ya. Oke, tadi misalnya kita bikin yang namanya, sebentar, kita coba cek dulu ya. Tadi yang namanya Sumedang, itu ada namanya ya. Saya tulis dulu sini di buku pintarnya ya. Sumedang, notepad. Jadi Sumedang, Sumedang. Ini ada nama. Kemudian yang Bandung Timur. Bandung Timur, salah. Oke, Bandung Timur itu tidak ada nama ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini berarti tidak ada nama. Oke. Nah, sekarang kita blasting ya, kita blasting. Kita blasting ke yang namanya Bandung Timur. Nah, sekarang apa yang kita blasting? Nah, kita blasting kita berarti masuk ke konsep ini, yang ini nih. Ini saya copy ya, saya taruhlah di sini. Nih, ya teman-teman ya. Inilah caranya. Oke. Di sini ini saya udah kasih tuh di grup kan. Triknya ini harus pakai kurung kurawal nama supaya tiap blastingannya beda-beda gitu. Oke. Kemudian yang di blasting itu adalah calegnya. Sebentar. Ya itu Sirait. Tunggu itu, aku lagi zoom dulu toh. Nanti aku telepon lagi ya. Ya. Ya, kita lanjut ya. Kemudian yang di blasting itu adalah flyernya, ya flyernya. Contoh misalnya ini nih. Kita coba blasting dulu si caleg PDI ya. Si tulang ini kita blasting nih. Ini di Dapil Riau 2 ini. Yang kita blasting itu bisa profile kita, bisa juga flyer kita, bisa juga baliho kita, gitu ya. Nah, kita blasting lah ini, kita blasting ini. Misalnya inilah kita blasting gitu ya. Kita blasting nih, oke? Kita blasting, kita submit. Nah ini teman-teman dibaca ini ya, dibaca. Ini masukan-masukan nih sebenarnya. Jangan bilang kata-kata promosi diskon besar itu tahu si WhatsApp-nya dia tahu gitu. Dia tahu lah. Ini adu algoritma aja sebenarnya sama si WhatsApp. Sepanjang dia buka REST API ya kita pakai gitu. Oke. Nah ini saya blasting. Oke. Blasting 1, udah. Jadi kalau nanti blastingnya ada 5.000 nomor, nanti ngantri tuh. Sehari itu, jadi blasting 5.000, jadi hitungnya begini. Jadi kalau kita punya nomor, kita misalnya kita punya nomor, misalnya, katakanlah satu kabupaten, katakanlah misalnya 5.000 nomor gitu ya. Kan sehari kan 900, berarti berapa hari dia menghabiskan untuk memblasting itu? Berarti ya ini, dibagi 900. Jadi dia butuh 6 hari untuk mengeluarkan itu. 6 hari dia untuk menyelesaikan itu. Kenapa? Karena WhatsApp itu punya aturan. Satu nomor nggak bisa lebih dari 450. Jadi jangan dikira blasting itu seperti kayak fasilitas yang unlimited. Salah loh. Nah sekarang bagaimana cara mensiasati ini? Kan kita kan punya nomor, kita ini saya besarin ya. Saya besarin nih. Kita kan punya nomor sender. Ada 2 kan? Nah, supaya berarti kalau 2 ini kan jatahnya kan 400 nih. Ya, 50 saya kasih reserve dia supaya tidak error ya. Jadi kan kita kan 450. Berarti kan kita punya kemampuan blasting satu nomor itu kan berarti kan 900 tuh. Nah, supaya kita bisa memblasting ini lebih cepat ya kita harus tambahin nomornya gitu. Jadi kalau kita punya nomor katakanlah misalnya 10,
Berarti kan kita satu hari bisa ngeblasting kan 4.500. Gitu ya logikanya ya teman-teman ya. Berarti kita butuh waktu menghabiskan 5.000 nomor ini, ya cuma berapa? Ya 2 hari. Gitu logikanya. Tapi di sistemnya si GPC nggak dikasih lebih dari dua sender. Kenapa? Karena gratis. Karena untuk memblasting ini kan butuh traffic. Traffic itu kan kita yang bayar, si GPC yang bayar. Itulah makanya GPC memberikan dukungan gratis tadi karena kasih traffic gratis tadi gitu. Kira-kira begitu. Kalau misalnya mau nggak gratis ya bayar GPC-nya. Bukan GPC yang dibayar, sorry. Bayar ininya platformnya gitu kira-kira. Siapa itu pemilik platform? Ya saya gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu logika cara ngeblastingnya gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau untuk saya mungkin di DPRD itu targetnya 50.000 blasting ya mungkin bisa lah dua nomor. Saya kan udah hitung itu sebenarnya dengan 75 hari kan. Yang penting profil kita itu nyampe ke orang. Oke, Pak Peter udah ada masuk Pak Peter? Bentar. Udah. Coba posting ke grup WhatsApp. Saya nanti bisa ambil. Coba. Di forward atau di Enggak di capture lah, di print screen masukin ke itu. Pak Peter kan admin tuh, di print screen masukin ke grupnya si support caleg dong. Nah, saya kan bisa lihat di sini nanti. bentar. Sama teman-teman ya. Bisa? Udah. Udah ya. Sekarang kita buka ya. Kita buka handphone connect. Bentar. Saya ini bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini contoh hasil blastnya. Ini ya. Oh, ini coba. Kan ini tadi yang kita blast kan. Jadi yang kita blast itu, ini coba saya ini ya, saya taruh sini ya. Benar nggak materinya? Ini kan materinya yang ini nih. Ini kan materinya kan? Ini dia nih orangnya. Sama kan? Sama dengan yang di sini nih. Sama ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan kepada pemilik nomor handphone. Disapa orangnya, tapi karena kita nggak tahu namanya dia, ya kita sapa nomor handphonenya gitu. Itu udah otomatis menurunkan tensi si penerima ini, si Pak Peter ini, oh ini orangnya nggak niat jahat sama saya, nggak menjual gitu, nggak menjualin. Nah, perkenalkan saya Evelyn MS, caleg DPR RI Partai PDI nomor 1 Dapil Dabar 5. Saya ingin all out memperjuangkan aspirasi masyarakat kota. Kan begini ya, ini saya scroll ya. Mohon dukungannya gitu ya. Cuman Pak Peter nggak print screen sampai bawah tadi ya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini ada penebalan nih, ada warna hitam tebal. Warna hitam tebal tadi itu karena ini. Itu karena ada yang namanya ini nih. Gitu ya. Nama yang nomor handphone itulah yang ini. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba blasting yang ada namanya, keluarnya seperti apa gitu ya. Sekarang kita coba ya. Ini saya masukin lagi Bcash ke yang ada namanya. Tadi kan kita catat buku pintar yang ada namanya Sumedang. Berarti kita copy ke Sumedang. Oke. Ini saya blasting. Oke. Ini kemudian ini nama gitu ya. Ini misalnya saya hapus pemilik nomor kepada nama begitu langsung ya. Bapak Oke. Ibu. Ya boleh kepada ini kan. Nah,
Sekarang ini saya masukinlah, saya ambil yang caleg yang lain lah ya, caleg yang lain biar ini. Jadi 5 mega bisa, 5 mega bisa ya, Ganjar. Oke, ini saya ini ya, caleg Perindo. Oke, saya submit. Oke, sudah masuk antrian ya. Jadi teman-teman, teknologi yang dipakai sama si platform ini adalah teknologi AES256. Jadi nomor WhatsApp yang dimasukin ke sini tuh saya sendiri nggak akan bisa baca. Jadi di database itu nanti munculnya itu adalah kayak begini nih. 12. Jadi nggak usah khawatir soal data. Pertama, saya nggak ada kepentingan soal data itu. Saya juga nggak peduli ya, karena saya juga hanya peduli sama Ganjar. Di database nanti data kayak begini nih. Beginilah datanya nih. Nomor handphone yang 881 ditulis nanti database begini nih. Di encrypt kayak begini nih. Jadi kalaupun misalnya nanti si platform dijebol sama hacker, dia dapatnya data begini nih. Dia akan pusing lagi bagaimana mendekriptnya gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya seperti yang kasus bank yang di Indonesia itu ya dapatnya begitu. Cuman mereka ya nggak tahu di banknya seperti apa konsep enkripsinya ya. Ini standar yang pakai ini ya Shopee, Tokopedia, Pentagon itu AES256. Oke, ini coba Pak Peter itu sudah masuk belum? Udah, bentar ini ya saya capture. Capture lagi. Nama saya jadi Pak Ganjar. Iya. Oke, saya masukin lagi di sini, sorry. Ini ya. Nah, kan kelihatan caleg-caleg Peridonya kan kepada Bapak Ibu Ganjar Mahfud gitu. Ada ya pemahaman ya, teman-teman ya, ada pemahaman ya. Nah, itu adalah konsep memblasting gambar dan materi gitu. Nah, apa aja yang bisa diblasting? Yang bisa diblasting itu adalah bisa juga yang diblasting itu adalah video, ya, video dan PDF gitu ya. Kita coba ya, kita coba. Nah, di sini misalnya di Kabupaten Sumedang ini tadi saya Evelyn, gitu ya, testing gitu ya. Nah, misalnya kita mau blasting yang namanya video inilah. Contoh ini video ini. Ini contoh, kita putar dulu videonya ya. Berapa mega itu? Ini videonya. Oke. Nah, ini kita lihat besarannya. Video ini, jadi kita di server kita setting video maksimum 10 mega. 10 mega ya. Ini 6 mega nih. Kalau bisa lihat di sini 6 mega. Oke. 10 mega kita bisa tahan. Jadi, kenapa 10 mega? Supaya kita nggak boncos dari sisi traffic. Karena kan ini bakalan masuk lagi nanti login ini kan. Tadi saya udah baca login itu ada mungkin sekitar 30 lah udah masuk tadi ya. 30 sampai 40. Sekarang kita masukkan di sini adalah caleg yang yang video ya, yang di sini videonya ya. Kita blasting. Ya. Selain video, kita langsung buka pertanyaannya, bisa PDF. Intinya sama lah, tinggal masukin aja gambar PDF-nya, bikin tulisannya, seperti itu. Gitulah kira-kira Pak Peter ya. Jadi kita langsung open ini aja ya, open mic aja ya. Diskusi ya. Mungkin banyak di hal masalah data atau apapun itu. Tapi nanti kalau ini sudah masuk, nanti Pak Peter share ya. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi yang bisa di blasting adalah gambar teks
ya usahakan gambar teks paling penting, kemudian video teks dan PDF teks gitu. Saya nggak rekomendasi PDF. Saya nggak rekomendasi PDF karena ini nggak terlalu disukai sama orang-orang yang tidak dikenal. Karena kesannya PDF itu adalah produk, ya. Kesan itu adalah produk. Tapi PDF saya akan lakukan untuk Ganjar. Untuk Ganjar saya akan lakukan ini. Jadi biarlah pertarungan itu nanti nomor-nomor yang ratusan ribu itu kerjaan saya lah nanti itu, ya. Oke Pak Peter, itu dulu. Silakan, ini sudah selesai. Silakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, kita langsung open mic dan question and answer, ya. Dah. Silakan. Ayo teman-teman, ada yang tanya? Pak Peter udah direcord ya? Udah, ini record terus. Oke, siap. Silakan. Dipandu lah Pak Peter. Ayo, yang tanya siapa? Ini ada orangnya apa enggak sih? Maaf, Jangan-jangan- saya tadi terlambat. Iya, gimana? Mau bingung masih tadi yang waktu mau download data dari handphone masuk ke dalam website, terus udah gitu mau difilter lagi, dibagi-bagi, baru diimport pulang. Itu masih prosesnya masih bingung. Oke. Gimana konsepnya? 2 pertanyaan, 3 pertanyaan baru jawab atau tanya jawab begitu Pak Peter? Silakan kalau ada yang nanya lagi. Kita tampung dulu ya, barangkali sama Ya, ya pertanyaannya ya. Izin bertanya dari Malang, Pak Wadi. Siapa? Oke, minta tolong diulangi cara blasting tadi, Pak. Oke, Waduh. dari Nanti mulai direkam ini aja lah Pak. Nanti direkam ini aja, nanti diulang-ulang. Nanti kita diskusi lagi di grup lah Pak, gitu ya. Ini kan udah oh diulang. gitu. Ya, siap-siap. Oke. Oke Pak. Yang lain aja dulu ya. Oke. Monggo. Halo, selamat malam. Ya langsung Pak, langsung aja Pak. Halo. Ya langsung Pak, didengar Pak, langsung Pak. Izin nih saya dari caleg Bintan Kepulauan Riau. Partainya Mau Pak? nanya nih Mas, pertanyaan gini, itu kan ada tagline tadi Bapak tunjukin kan ada jadi huruf besar apa huruf tebal ya gitu. Itu kalau buat tagline-nya pakai miring ada penambahan lagi nggak di awal sama di akhirnya Pak? Jangan Pak, kita nggak kasih tagline garis miring itu. Ada Pak sebenarnya Pak, tapi saya miring itu nggak cocok. Ditebalin aja Pak. Namanya Coba, baliho itu lurus-lurus aja lah, tegak-tegak aja Pak. ya itu istilahnya pertanyaan saya itu contoh aja gitu. Jadi contoh tadi kan garis tebal kan bintang ya, tanda Bintang. apa ya? Bintang, Pak. ya. Ya, Dari awal mau buat kalimat sama akhir kalimat ya. betul Pak. Nah, baru tagline lain berarti untuk mengawali pakai bintang tadi, mengakhiri lagi dari Pakai kalimat yang bintang. kita terakhir. Oh, Betul. siap. Nanti formatnya itu nanti saya kasih di grup, atau formatnya saya kasih di sini aja ya. Saya kasih di chat di sini ya Pak ya. Ya, Bapak izin pun saya baru foto aja Pak tuh. ya, saya pun baru bergabung juga kan. Jadi masih bingung juga goblesnya itu dapat Lihat di 15.000 sini ya Pak, gitu. lihat di sini Pak. Di sini ada namanya kurung kurawal nama. Itulah pembedanya, setiap sender, setiap blasting itu berbeda-beda yang diterima orang. Gitu. Oke, siap. Makasih, Pak. Makasih. Kalau kita kampanye Pak, hindari garis miring Pak. Siap. Makasih. Hindari Makasih masukannya. garis miring. Iya, makasih infonya. Makasih, Mon. Teman-teman, di grup itu sebenarnya kita sudah upload ya untuk apa namanya, ada panduan untuk menggunakan Gobles. Jadi ada 22 lembar. Nah, saya harapkan sih teman-teman nanti malam ya dibaca dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak ngasih pelajaran privat satu persatu, karena banyak yang WA ke saya, Pak ini gimana caranya? Nanti ada yang WA lagi. Akhirnya kan buang waktu ya, karena kita ngasih
pelajaran privat satu-satu. Satu orang nggak cukup 1 jam. Kalau 200 orang 200 jam, saya nggak tidur nanti. Itu teman-teman ya, mohon pengertiannya. Oke, makasih Pak, makasih. Siap, Pak. Makasih sama-sama. Welcome. Ada yang ditanyakan, Pak? Oh, bagus. Berarti selesai Pak, masalah. kami saya cukup sih. Selamat malam, Pak. Ya, Ya, Pak izin bertanya, saya Dermawan dari Batam. ya. Pak, saya mau tanya 15.000 itu kapasitas dalam arti sekali kirim ya, bukan kuota kita pakai selama kita penyalekan ya. itu 15 itu kuota gratis yang diberikan si GPC, Pak. Satu kirim Ya. kan memakan satu. Kirim, Ya. kirim. Berkurang ke 14.999, 14.098. Begitu, Pak. Oh, jadi kalau satu hari pakai 450 berarti kita dihitung sampai habisin itu aja ya. Iya. Saya udah hitung Gitu 8 ya. itu cocok memang untuk caleg provinsi sama DPRD, Pak. Kalau untuk DPR RI kurang itu, Pak. Satu suara Oke. itu kan rata-rata kan bisa 150. Ya, ya, ya. Kita anggap caleg DPR itu punya modal, Pak. Gitu. Ya, ya. Berarti bukan pikiran saya untuk 15.000 orang kita send langsung bukan ya. Ya Itu untuk bisa kuota juga ya. kalau Bapak punya 15.000 nomor, Ya. langsung Bapak habiskan kuotanya, ya habis Habis satu kali pakai berarti ya. satu Oke, kali oke, pakai, paham, Pak. habis, Pak. Paham, paham. Tapi itu habis berapa hari? Berarti kan 15.000 dibagi 900, berarti kan sekitar berapa hari itu? Oh ya, jadi kan 15 hari hari gitu ya. ya. Hari ya. Hari ya, gitu. Ya, ya, ya. Oke, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Ketua, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Terakhir Pak, nanya Pak, Iya. kalau 15.000 kita kirim bersamaan, lalu di tengah jalan itu ada yang nge-ban, itu gimana Pak? Itu saldonya nggak kepotong, Pak. Oh, langsung berhenti ya Pak ya? Berhenti langsung. Berhenti, Baik. sama sistem itu langsung berhenti, dan Bapak caranya hapus. Di sini ada yang namanya, nanti di sini sebentar, saya share screen ya. Di sini nanti ada namanya antrian, Pak. Di sini gantung dia, Pak. Di sini Bapak hapus nih, delete. Di delete. Jadi nanti Bapak mulai lagi dari awal. Gitu, Pak. Pokoknya Bapak ngeblasting itu usahakan nggak usah langsung banyak-banyak nomornya, Pak. Bikinlah per kategori per dapilnya. Mungkin satu dapil itu mungkin 5.000, 5.000, 5.000 gitu, Pak. Jangan langsung 20.000 satu itu, Pak. Bagus juga kalau Bapak bisa dapat datanya 20.000 satu kabupaten kota ya. Langsung jadi tuh. Iya, jadi tuh, Pak. Caleg DPR aja belum tentu, Pak. Ada lagi teman-teman? Saya belum ada di grup yang baru ya. Oh iya, sebentar. Nanti ditambahin, Pak. Teman-teman mungkin ada ingin tahu misalnya menyusun kata-kata, ada yang ingin tahu nggak? Nggih, ingin tahu. Kan gini, kita ini kadang-kadang kalau saya mau kata-kata yang sopan untuk promosi saya tuh, untuk apa kampanye saya itu apa sih ya? Itu sebenarnya Ya. teman-teman pakai teknologi, ini gratis juga, tapi kita ajarin ya. Teman-teman bisa buka di ChatGPT, ada yang tahu ChatGPT nggak? Ya, ya. Nah, ini pakai OpenAI ya. Ini coba saya share screen ya. Nanti teman-teman supaya tahu nih. Mana ya? Iya, nanti jawab yang impor data nanti jawab. Sabar ya. Gimana share screen-nya, Pak Peter? Bentar. Punya ChatGPT. Saya buka ChatGPT-nya. Nah, ini saya login. Share screen-nya belum ya?
Ya, share screen dulu lah. Mana ya? Share screen. Bisa. Bentar. Nah, ini. Nah, udah kelihatan teman-teman ya? Ya, kelihatan. Belum. Nah, ini saya pakai ChatGPT, nanti teman-teman linknya saya kasih chat OpenAI. Misalnya saya ketik sini nih. Ini bawahnya kelihatan nggak? Sebentar dulu, saya matiin. Tarik dulu ke atas, Pak. Nggak bisa. Kotaknya ditarik ke atas. Sebentar. Oh, nggak bisa ya? Bentar ya. Coba maximize kotaknya yang kotak duanya, Pak, yang di pojok kanan atas. Saya minimize aja. Pak Peter, yang Bapak ketik di bawah itu nggak kelihatan. Tapi mungkin hasilnya nanti kelihatan kok itu. Diketik aja lah, Pak. Bentar dulu. Oh, hilang ya? Nah, ini Nah, teman-teman lihat ya? boleh. Ketik, Boleh ya? Pak. Ya. Nah, ini misalnya saya perkenalan nih, saya sama si ChatGPT-nya. Misalnya gini ya, saya Peter, caleg Dapil 7 Jawa Barat. Saya ingin materi kampanye pendidikan dan kesehatan. Teman-teman send aja. Nah, ini dia langsung ngasih apa yang teman-teman akan tuliskan. Teman-teman nanti tinggal copy paste ya. Oke. Nah, jadi Oke, teman-teman Pak nggak usah Peter. mikir idenya, saya mau nulis apa ya? Kok nanti terasanya kaku. Jadi ini kan enak ya, saya begitu saya tulis misalnya, saya Peter caleg Dapil 7 Jawa Barat. Ini saya bisa juga caleg dari Perindo Dapil 7 Barat misalnya gitu. Saya ingin materi kampanye pendidikan dan kesehatan. Langsung dia jatuh, salam sejahtera sahabat Jawa Barat. Pendidikan berkualitas masa depan cerah. Saya Peter hadir untuk mewakili Anda di lingkup legislatif pendidikan sebagai kunci dan bla 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 meningkatkan. Saya berkomitmen untuk, nah ini pendidikan, akses pendidikan ini semua. Ini teman-teman kata-katanya kan sudah bagus ya. Jadi teman-teman bisa dipakai untuk, nah kampanye tinggal nyontoh aja di sini. Untuk kesehatan. Nah, sebagai wakil rakyat saya akan fokus pada peningkatan ini ya. Janjiannya teman-teman udah tertulis di sini. Nah, saya percaya bekerja bersama kita dapat mencapai banyak. Nah, gitu teman-teman. Itu yang teman-teman cara yang gampang lah kita untuk apa namanya buat materi kampanye. Teman-teman nggak usah apa dengan gratis. Teman-teman pakai ChatGPT. Ya, bisa. Dimengerti ya? Ngerti. Gampang kan ini? Ya. Pak, ini mau bertanya dong. Ya. Ini berarti kalau kita blastnya ini mendekati Februari, apakah boleh? Apa harus di setelah ini? Boleh aja lah Bu. Mana diperiksa-periksa Bawaslunya ketangkap kok di Medan. Aduh, itu dia. Sebenarnya kan gini Bu, mulai kampanye itu yang diperbolehkan tanggal 28 tuh untuk di Iya. sosial media. Nah, sebenarnya WhatsApp ini juga
salah satu sosial media, tapi sebenarnya WhatsApp ini sosial media private kan. Betul. Jadi Langsung private-nya itu misalnya saya sama WA, ibu nih. SMS ya. Nah, pembicaraan antara dua orang private. Jadi bukan sosial media yang seperti Facebook, seperti itu. Ya. Jadi saya rasa nggak akan ada yang laporin lah, gitu loh. Untuk Kalau udah sesuai memang, karena memang zamannya memang harus seperti ini. Kalau dulu kita dapat dari properti, jadi apa listingan jual beli, nah ini WA blast-nya ini, jadi memang terbantu. Ibu khawatir ditegur Bawaslu? Enggak. Lah itu si bocil itu aja kampanye di Apex aja nggak ada giginya juga itu. Iya. Itu. Bukan, kalau pikiran saya mendekati kan supaya tambah ingat gitu loh orang-orang. Ya atur aja lah Bu waktunya. Boleh, nanti strateginya Ibu bagaimana untuk kampanye, makanya kita kasih kuota itu deket-deket lah. Jadi itu waktunya pendek Bu, 75 hari. iya, waktu kampanyenya kita sekarang pendek. Iya. Terlalu pendek ini sekarang. Kalau 2019 masih mendingan. Iyalah. Ya, kerja keras betul-betul. Pokoknya perindo ada kursi lah Bu di DPR Bu. Amin. Dan saya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Siap. Iya. Sama lah kita. Ya. Ya, semangat buat semuanya. Yang penting Dharma menang. Ya, terima kasih. Oke, saya jawab tadi pertanyaan tadi ya. Gimana cara ininya ya? Nanti videonya direkam ya. Gimana cara ekspor ya? Kita ulang ya. Jadi kan begini ya teman-teman ya. Pertama, coba perhatikan data ini ya. Ini perhatikan data ini. Kalau kita lihat di sini, misalnya saya dapat data ini dari grup-grup WhatsApp. Jadi sebenarnya adalah di tahap awal itu sudah ada yang namanya sortiran. Sortiran itu sudah ada. Sortiran itu didapat dari mana itu teman-teman? Pertama adalah, nah ini saya kasih tahu ya. Biasanya caleg-caleg DPRD itu kalau dia mantan kepala desa nyalek, dikumpulin tuh RT-RT-nya. Dikumpulin. Kumpul. Pak Peter, ini kita stoplah rekamannya, Pak. Oke.